Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nur Wahida, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah dari unit kerja SMP Negeri 1 Buko Selatan. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Ibu Nuriani Lodong SPD. Beliau adalah guru yang mengampuh mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 7 di sekolah kami. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Kabar hari ini luar biasa baik. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum saya melakukan observasi kelas nantinya di kelas Ibu. Nah, adapun tujuan percakapan praobservasi ini adalah supaya Ibu lebih bisa mempersiapkan diri sebelum kegiatan pembelajaran nanti atau observasi kelas nanti, dan tentunya pra percakapan observasi ini akan membuat Ibu lebih percaya diri ke depannya. Baik. Adapun pada tahapan pra observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh. Pertanyaan pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu capai di kegiatan pembelajaran nanti? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Tujuan pembelajaran yang saya rencanakan pada observasi nanti itu ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan benda singular dan plural dengan memperhatikan unsur kebahasaan, penggunaan artikel e dan n, s, is, is, vis. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengemukakan kalimat yang menyatakan perbedaan antara singular dan plural dengan memperhatikan unsur kebahasaan, penggunaan artikel e dan n, s, is, vis. Baik, jadi tujuan pembelajaran Ibu tadi ada dua ya, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan benda singular dan plural sesuai dengan unsur kebahasaannya, dan yang kedua yaitu peserta didik mampu mengemukakan kalimat. Pertanyaan selanjutnya Ibu nih, terkait area pengembangan yang ingin Ibu capai, apa saja itu? Iya, baik. Terkait area pengembangan yang ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran nanti terdiri dari dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan siswa. Dari aspek pengetahuan, saya ingin mengembangkan pemahaman siswa tentang perbedaan benda singular dan plural dan tetap memperhatikan unsur kebahasaan. Dan pada aspek yang kedua yaitu keterampilan, saya ingin siswa dapat mengungkapkan benda singular dan plural yang ada di sekitar mereka dengan tepat dan benar, khususnya dalam pembelajaran, khususnya dalam pengucapannya. Baik, luar biasa sekali rencana pengembangan diri yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti. Pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang Ibu siapkan untuk kegiatan observasi nanti? Ya, baik. Strategi yang sudah saya siapkan itu untuk observasi nanti ada, saya menggunakan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab. Kemudian model pembelajaran itu discovery learning, di mana saya akan menggunakan kasus sederhana agar siswa dapat mengidentifikasi perbedaan singular dan plural. Dalam pembelajaran nanti saya juga menggunakan strategi pembagian kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, yaitu membagi kelompok sesuai pengetahuan dasar siswa, materi yang akan saya berikan. Luar biasa Ibu, strategi yang sudah Ibu siapkan. Saya rasa itu sudah membantu menyiapkan diri Ibu pada observasi kelas nanti. Tadi kan sudah strategi dan metodenya Ibu ya. Sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti? Ya, baik. Adapun media dan alat yang saya gunakan selain lembar materi, ada juga worksheet yang saya sediakan, dan terkait benda yang dijadikan sebagai media adalah benda-benda yang ada di dalam kelas,
khususnya benda-benda pribadi siswa yang mereka bawa. Luar biasa ya Ibu, sepertinya persiapannya memang sudah sangat-sangat matang ya Ibu. Kemudian kira-kira kapan nih kita bisa melakukan observasi? Tentunya sesuai dengan kesiapan Ibu sendiri, mulai dari hari dan tanggalnya, waktu, dan di kelas berapa Ibu? Ya, baik, terkait dengan waktunya saya siap melaksanakan observasi itu pada kelas 7C di hari Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024. Itu saya ambil pada jam ke-7 sampai jam ke-8, tepatnya pukul 11, dimulai pada 11.45 sampai pada 13.05 waktu Indonesia Tengah. Oke. Jadi baik, Ibu, hari Kamis nanti tanggal 29 Februari ya Ibu ya. Saya akan datang ke kelas Ibu melakukan kegiatan observasi kelas, di mana saya akan mencatat dan melihat hal-hal penting terkait area pengembangan yang memang sudah Ibu rencanakan, yang ingin Ibu capai di proses pembelajaran nanti, di mana nantinya setelah kegiatan observasi kelas akan ada kegiatan pasca observasi. Nah, pasca observasi ini nantinya kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Ya, insya Allah memang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini ya Ibu ya. Kira-kira nih Ibu, pertanyaan selanjutnya, mungkin juga pertanyaan terakhir. Apa yang Ibu dapatkan setelah melakukan sesi percakapan praobservasi ini? Ya, baik, dari sesi percakapan praobservasi ini kiranya saya dapat mempersiapkan diri saya lebih baik lagi untuk kegiatan observasi nanti. Kemudian hal-hal penting yang perlu saya siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin saya capai yang ingin saya capai juga. Lebih jelasnya saya gambarkan. Saya berharap semoga observasi nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan praobservasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi Kamis ini ya Ibu ya. Demikian percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu kembali dengan kegiatan observasi kelas dan pasca observasi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'm fine. Now, before we start the material, sebaiknya kita berdoa dulu. Oke? Before we start to study, let's pray together. Pray again. Finish. Okay. If you did not sit down, please. Okay, I want to check your attendance today. Teman kelas apa yang tidak ada hari ini? Azami and Calvin absent. Oke, terima kasih. Azumi, where Azumi? Calvin absent. Ini absent. Ini mau bisa oke. Yang lain ada semua ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Wow, banyak yang bahagia, banyak yang senang ya. Oke. Ada yang marah? Tidak ada ya, semua senang. Oke. Silakan. Materi kita pada hari ini tentang singular and plural. Ya, mungkin di materi sebelumnya kita sudah banyak menuliskan kata benda. Ya, jadi sebelum kita masuk pada materi kita, saya
akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, pada materi kita pada hari ini ada 2 tujuan pembelajaran yang kita harus capai, yang harus kita bisa selesaikan. Yang pertama, mengidentifikasi perbedaan benda singular dan plural dengan memperhatikan unsur kebahasaan penggunaan artikel e, n atau an ya. Kemudian yang kedua, mengemukakan kalimat yang menyatakan perbedaan benda singular dan plural dengan memperhatikan kebahasaan unsur kebahasaan penggunaan artikel e dan an. Ya, jadi sudah pernah dengar singular dalam sebelum materi kita masuk pada hari ini? Sudah pernah? Apa itu singular? Jadi itu materi yang kita akan pelajari pada hari ini. Iya. Oke, jadi materi kita pada hari ini ya, singular dan plural nouns. Ya. Kata benda tunggal. Atau Tunggal berarti hanya satu ya. Bisa kalau kita menyebutkan seorang berarti seorang, hanya satu orang atau satu ikan misalnya seekor ikan atau fish. Kemudian ada masih banyak yang kita harus gunakan dengan menggunakan singular. Ya, jadi dalam materi ini singular itu kita awali dengan artikel e atau n. Ya, ya, yang ini tadi yang kita sudah sebutkan bahwa ini adalah sebutir pisang ya, atau intinya benda yang hanya satu. Ya. Kemudian kapan kita menggunakan e dan n? Ya, kapan kita menggunakan e dan n? Iya. E ini kita gunakan ketika kita menyebutkan nama benda yang bunyi konsonan ya. Bunyi konsonan, tahu itu konsonan? Apa itu konsonan? Ya, bunyi konsonan ya, apa itu? Iya, huruf mati atau bisa B, C, D, F, G, H, J, K dan seterusnya. Ya, yang penting bukan A itu. Ya, tapi bunyi ya. Nanti ketika kita menemukan nama benda yang diawali dengan huruf konsonan tapi dengan bunyi vowel atau vokal, tetap kita menggunakan n. Tapi kita belum sampai di situ ya. Masih kita lihat yang regular ya atau yang umum. Ya. Dan ini kita bisa kasih FN, ya. Yang dimaksud tadi singular yang menggunakan e itu ini ya, kata benda yang diawali dengan konsonan tadi ya, ya, book ya. Satu buku ya atau sebuah buku. Kemudian FN ya, ini yang termasuk kata benda yang diawali dengan konsonan. Oke. Kemudian cat ya, C-nya ini juga termasuk konsonan ya. Jadi ini sebuah buku, sebuah pena, kemudian seekor kucing. Nanti untuk penggunaan e-nya ini kita sesuaikan dengan nama benda apa yang kita menggunakan. Kalau orang tidak mungkin kita gunakan seekor ya, harus seorang ya. Kemudian pada
penggunaan N-nya berarti kita bisa ambil contoh N umbrella misalnya ya. Sebuah payung. Kemudian bisa enable sebuah apel. Kemudian enigel misalnya ya. Ya, jadi perbedaannya ini. Ya, ini adalah vokal. Vokal ya. Tadi yang saya sebutkan selain A, E, A, B, E. Kalau misalnya kita menemukan kata benda, ya, jadi ini dia berakhiran kata benda yang berakhiran dengan buah SS atau SS. Dia ini untuk menentukan pluralnya kita harus tambahkan SS. Ya, oke. Jadi beda ya. Kalau tadi di sini cuman kita menambahkan S. Ya. Tapi sedangkan ada kata-kata tertentu kita harus menambahkan ES. Ataupun adalah juga yang langsung berubah. Misalnya nice. Ya, untuk menentukan pluralnya kita harus tuliskan nice. Ya, ini sudah berubah. Ya, bisa itu. Bisa nanti dilihat lebih banyak vocabulary yang kalian dapatkan. Itu kalian dapatkan. Ada banyak kata benda yang tidak harus cuma ditambahkan S, ya. Ada yang harus ditambahkan PS, ada juga yang berubah penulisannya seperti ini, knife jadi knives, ya, untuk menentukan mouse. Kalau tikus-tikus atau banyak tikus atau beberapa tikus berarti mice, ya, itu juga termasuk menentukan singular dan plural, ya, seperti itu. Jadi masih banyak lagi yang harus kita dapatkan. Ya, jadi hari ini untuk materi ini mungkin ada yang kurang dipahami. Ya, sudah jelas. Iya, kita hari ini dalam bentuk kelompok, tapi Bu siapkan tugas individu dan tugas kelompok. Ya, jadi nanti Bu kasih tugas individu dulu yang dikerjakan, setelah itu baru tugas kelompok. Nanti dikerjakan di latihannya ya. Ya, yang text one-nya itu yang dikerjakan individu ya. Kasih waktu 10 menit. Ya. Ditulis di buku tugas. Tidak, maksudnya ini tes Iya, supaya tahu perubahan apa yang diperintahkan itu. Oke, iya. Jadi perhatikan teks pertama tugas individu di situ. Number 1. Perintahnya dulu text 1. Put A or N to complete the sentence below. Ya, masukkan atau lengkap ya di pada question number 1. It is bla 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 book. Ya, berarti kalian tadi sudah ada materi. Book itu termasuk konsonan atau apa? Jadi kira-kira menentukan singularnya atau pluralnya
dia menggunakan apa. Ya, jadi hanya menentukan A atau an. Ya, ini tidak kasih contoh lagi, nanti saya mau lihat di tugas individu masing-masing. Ditulis di buku latihan. Tidak boleh dikasih foto ini masih kasih. Ibu kasih waktu 10 menit, boleh? Ya, gampang. Semua dikerja ya. Kalau mungkin ada yang bertanya di temannya, boleh dibantu tapi bukan dikasih langsung jawaban ya. Aku bantu, namanya kerja sama. Jadi itu A dan N itu masih menggunakan artikel ya. Artikel A, artikel atau kata sandang. Gampang itu Alvaro, tidak lama. Dreams, membangun. Jadi yang normal sekali. Ini kan konsonan. Bu, itu adalah kata benda yang diawali dengan konsonan. Tidak boleh menggunakan. Ya, perhatikan kata bendanya. Mulai. Kamu sudah sampai mana? Oke, this is okay. Okay. Belum dijawab. Ini direction. Ya, huruf apa itu? Atau bunyi apa itu? Ini vokal. Ya, kalau vokal aku eko, berarti harus menggunakan ya. Bisa dilihat itu. Oke, finish. Kenapa cuma dua ya? Oke, kalau dua. Oke.
Benar, setelah selesai kita mempelajari singular plural, kemudian dari tugas yang kalian kerjakan, lihat hasilnya bagus, nilainya semua luar biasa. Jadi kembangkan lagi untuk materi selanjutnya supaya lebih bagus lagi dengan penggunaan singular dan plural yang lebih luasnya lagi ya, karena tadi mungkin tidak ada banyak yang dicontohkan penulisan plural yang penulisan singular dan plural yang ketika kita menuliskan tunggal dan pluralnya sama, itu tadi kita belum masuk ya. Nanti kita akan masuk pada pertemuan berikut ya. Oke. Jadi kita akhiri materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, saya minta tolong ketua kelas untuk doa dan kita beri salam ya kepada gurunya. Oke. Before we go home, let's pray together. Pray. Begin. Finish. Stand up, please. Say greetings, our teacher. Good afternoon, students. Bye. Selamat pagi Ibu Nuryani. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini kita bertemu kembali di kegiatan terakhir, yaitu kegiatan pasca observasi. Jadi di mana kita akan sama-sama mengevaluasi hal-hal terkait pembelajaran atau observasi kelas yang sudah dilakukan Ibu Nuryani kemarin. Iya. Pasca observasi ini kita didampingi oleh Bapak Pengajar Praktik, Bapak Abdul Kadir. Jadi Bu Nuryani, di pasca observasi ini saya akan kembali mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Ibu ya? Kita mulai ya Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan praobservasi dan observasi kelas ini? Ya, perasaan saya setelah melakukan kegiatan praobservasi, sebelumnya itu saya merasa tegang dan gugup, tapi setelah percakapan saya tahu hal-hal apa saja yang harus saya siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya rencanakan. Lalu ketika observasi, karena itu merupakan yang pertama kalinya, jadi saya khawatir akan ada bagian-bagian dari pembelajaran yang saya akan lewatkan. Tetapi selama proses pembelajaran kemarin saya merasa tenang dan berjalan terarah dan sesuai dengan pembelajaran yang saya rencanakan. Si Ibu sudah mengungkapkan perasaannya itu luar biasa. Kemudian yang kedua, boleh Ibu kembali menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin Ibu capai di pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Oke, baik. Tujuan pembelajaran yang saya laksanakan pada observasi itu ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan benda singular dan plural dengan memperhatikan unsur kebahasaannya dengan penggunaan artikel e dan an, s, is, is, dan is. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengemukakan kalimat yang menyatakan perbedaan benda singular dan plural
dengan memperhatikan unsur kebahasaannya, penggunaan artikel e dan n, s, is, is. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran itu terdiri dari dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan siswa. Dari aspek pengetahuan, saya ingin mengemukakan pemahaman siswa tentang perbedaan benda singular dan plural dan tetap memperhatikan unsur kebahasaannya. Dan pada aspek keterampilan, saya ingin siswa dapat mengungkapkan benda singular dan plural yang ada di sekitar mereka dengan tepat dan benar, khususnya dalam pengucapannya. Baik, jadi itu tujuan dan pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang sudah Ibu capai ya di observasi kelas kemarin. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu dari tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang disampaikan tadi, apakah sudah tercapai atau belum? Iya, pembelajaran kemarin berjalan dengan baik, tapi menurut saya tingkat ketercapaiannya itu masih belum 100%. Belum 100%. Iya. Jadi menurut Ibu karena belum sepenuhnya tercapai tujuan dan area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin, kira-kira hal apa saja yang menjadi kendala dalam pembelajaran kemarin? Iya, kendala yang saya rasakan pada saat proses pembelajaran kemarin itu tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda. Jadi ada siswa yang sudah paham di akhir pembelajaran dan mampu menunjukkan peningkatan keterampilan dalam speaking, khususnya materi singular dan plural noun. Namun ada juga beberapa siswa yang saya rasa belum sepenuhnya mampu menunjukkan peningkatan keterampilan speakingnya. Jadi menurut Ibu alasannya itu kendalanya karena tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda. Iya. Jadi menurut Ibu apa yang mempengaruhi sampai ada beberapa siswa yang di akhir pembelajaran belum menguasai dengan baik keterampilan speakingnya? Ya, jadi menurut saya dengan adanya tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda, maka hal itu tentunya mempengaruhi ketidaktercapaian tujuan pembelajaran saya khususnya dalam keterampilan speaking. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh siswa Ibu dalam pembelajaran seperti yang Ibu alami terkait peningkatan pemahaman siswa yang berbeda-beda dan juga kepercayaan diri mungkin yang masih kurang? Iya, saya pikir hal yang bisa saya coba lakukan adalah saya akan berusaha mencari tahu bagaimana caranya pemahaman siswa ini bisa sama ketika proses pembelajaran akan dimulai. Lalu saya akan mencoba mencari tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar siswa saya yang berbeda-beda ini. Jadi luar biasa sekali Bu. Jadi Ibu akan mencari tahu bagaimana caranya tingkat pemahaman siswa ini sama sebelum memulai pembelajaran dan juga memenuhi kebutuhan belajarnya siswa Ibu. Lalu bagaimana rencana Ibu ke depannya terkait hal-hal yang ingin Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa Ibu? Iya, kemarin saya sudah coba mencari literatur terkait kiat-kiat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan beberapa hari yang lalu juga kita sudah berdiskusi terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan murid kita. Maka saya tinggal menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan apa yang telah saya pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Luar biasa sekali. Rencana ke depan yang Ibu siapkan itu sudah Ibu jelaskan. Lalu kapan nih Ibu bisa memulai? Tentu secepatnya dalam minggu ini saya rencanakan dan saya akan aplikasikan pada proses pembelajaran berikutnya. Baik Ibu, jadi nanti saya akan tunggu cerita Ibu terkait pengalaman Ibu dalam mengaplikasikan pembelajaran yang Ibu rencanakan ya Ibu ya, untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa Ibu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir ini, pelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari kegiatan percakapan pasca observasi kita ini? Ya, pelajaran yang bisa saya ambil dari kegiatan percakapan pasca observasi ini
adalah saya dapat memahami kendala yang saya hadapi selama proses pembelajaran. Namun akhirnya dengan percakapan ini saya dapat menemukan solusi dari kendala-kendala itu. Dan juga saya dapat merencanakan apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu. Luar biasa sekali Bu pembelajaran yang kita bisa ambil dari percakapan kita kali ini. Terima kasih banyak Ibu Ya, atas kesempatannya mulai dari pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan sampai hari ini pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik. Terima kasih banyak Ibu. Sebelum diakhiri percakapan kita ini, mungkin ada beberapa penyampaian atau umpan balik yang ingin disampaikan oleh pengajar praktik. Saya persilahkan Pak. Terima kasih Ibu. Ini karena diminta oleh Ibu Nurul sebagai cerita yang saya dampingi, maka saya akan berusaha untuk memberikan umpan balik. Pertama saya konfirmasi dulu, berarti Ibu berdua sama-sama jurusan bahasa Inggris ini? Iya. Betul Pak. Oke, jadi begini, mungkin sekedar konfirmasi saja, berarti karena satu jurusan pada saat pada saat di kelas juga, pada saat observasi dan pada saat pasca mungkin karena sama jurusan, berarti masalah konsep materi yang diajarkan di kelas itu langsung connect dengan Ibu berdua kan, karena ya sama-sama jurusan. Misalnya tadi kan misalnya ibu siapa namanya Ibu Nuriani. Ibu menjelaskan sama Ibu Nur Wahida tentang apa yang Ibu lakukan di kelas tentang singular tadi apa semua kan. Kalau saya sebagai orang bahasa Inggris saya tidak paham. Nah, tapi begitu Ibu ngomong tentu saja Ibu Wahida paham kan. Nah, ini saya dalam hal ini saya lihat sangat lancar karena alhamdulillah ya sama-sama dari satu background pendidikan. Mungkin akan saya buat satu simulasi dalam pikiran saja. Kalau kayak Ibu Wahida misalnya, seandainya yang Ibu observasi di kelas itu misalnya beda jurusan, apa bisa selancar ini dalam memahami rencana pembelajaran di kelas, atau lebih bagus kalau sama-sama satu jurusan? Bagaimana? Kalau menurut saya Pak, mungkin memang ini bisa lancar karena memang kami satu jurusan. Kalaupun memang teman yang saya bimbing itu atau teman yang saya observasi itu merupakan teman yang memang beda mata pelajaran, mungkin saya akan fokuskan bukan ke materinya Pak, tapi pengembangan bagaimana siswa terlihat di pembelajaran itu. Apakah fokusnya siswa selama pembelajaran itu terpecah-pecah atau media yang digunakan, itu saya rasa itu yang perlu saya respon. Ya, lebih ke prosesnya berarti. Iya, lebih ke prosesnya bukan ke materinya, karena materinya mungkin juga saya kurang paham. Jadi prosesnya yang saya lihat, proses pembelajarannya seperti itu. Tentu artinya berarti dengan pasangan Ibu yang sama-sama dari satu background pendidikan, berarti itu lebih memperlancar itu ya Ibu sebagai yang diobservasi ya. Iya. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan saya, mungkin kalau saya dalam hal ini menilai punya kepentingan dalam menilai berbeda sebagai CGT, tapi saya minta juga mungkin keterangan juga dari siapa? Ibu Nuriani. Ibu Nuriani, pertama Ibu ya. Ibu Nuriani, saya minta keterangan langsung dari Ibu supaya dalam hal nanti saya kira bisa menjadi tambahan credit point untuk Ibu Nur Wahida. Tentu saja credit point untuk Ibu Nur Nuriani itu saya lihat sudah sangat jelas dari percakapan tadi. Pertanyaan saya untuk Ibu Nuriani, bagaimana dengan observasi yang dilakukan oleh Ibu Nur Wahida dari ketika pelaksanaan di kelas dan pasca observasi? Apakah ini sangat membantu Ibu sebagai seorang guru bahasa Inggris? Ya, saya pikir sangat membantu sekali karena memang kita sebagai seorang guru setiap mau masuk semua kita sudah siapkan. Tapi ketika ketemu dengan yang sama-sama, tetap kita saling kerjasama, saling mengisi, ya sharing. Saya banyak sekalipun mungkin dari umur saya yang tua, tapi saya selalu banyak bertanya ke Ibu kami. Ibu duluan jadi guru tuh? Iya juga. Iya, saya baru. Ya, jadi itu.
Jadi maksudnya sangat sangat membantu sekali buat saya, ya, sangat membantu sekali karena banyak hal yang mungkin saya belum pahami, tapi ketika dengan teman begini kita saling sering gitu. Oke, terima kasih Ibu Yani. Selanjutnya yang terakhir sama untuk Ibu Nur Wahidah, mungkin membaliknya begini. Kan biasanya di sekolah-sekolah itu kan biasanya dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah, biasanya ada supervisi akademik toh, ya guru-guru semua disupervisi. Tentu saja kegiatan seperti ini itu bagus sekali untuk dibawa ke supervisi yang rutin. Ya, kegiatan seperti ini. Dalam hal ini kan kalau yang supervisi yang kayak begini, yang observasi kelas kayak begini, itu biasanya saya juga sendiri baru lihat nanti saya ikut di program pendidikan guru penggerak ini. Supervisi sebelumnya tidak seperti ini. Ya, biasanya kan makanya saya punya banyak itu yang banyak Ibu Nur Wahidah dapatkan dari CGP-nya ini, jadi banyak saling mengisi tadi saya bilang. Saya bayangin kalau dulu kan kalau sudah disupervisi pasti saya pikir, pertanyaan apa saja sama tadi, kesalahan apa saja ditanya nanti ini kan. Cenderungnya kita punya psikologis itu terpola ke sebentar pasti supervisor cari-cari kesalahan begitu kan? Cari-cari kekurangan, baru kemudian didesak terus. Jadi kalau saya lihat justru di yang observasi seperti ini agak beda. Sekarang untuk Ibu Wahidah, pertanyaan pertama untuk membuka arah ke pertanyaan selanjutnya. Di sekolah ini biasa dilakukan supervisi akademik sebelum ini? Ada. Oke, jadi apa modelnya sama ini atau beda seperti yang tadi saya jelaskan? Berbeda mungkin. Kalau biasanya kan kita observasi kepala sekolah langsung ada observasi langsung masuk begitu. Kalau misalnya pengawas juga kalau mau observasi cuma menyampaikan ada observasi langsung masuk gitu. Tapi tidak ada percakapan yang harus kita berdua, kepala sekolah dengan kita, pengawas dengan kita, kemudian setelah observasi ada lagi paskanya, ya tidak ada. Jadi mungkin yang sering terjadi itu masuk observasi kepala sekolah, pengawas tinggal duduk di dalam centang, kemudian dia evaluasi apa yang harus atau yang kurang tadi seperti itu, habis itu sudah kembali ke ketemu lagi ke observasi selanjutnya. Berikutnya. Berarti beda dengan yang sebelumnya. Oke, berarti sekarang yang jadi masalah menurut Ibu Wahidah ini supervisi ke depan setelah kita bisa saksikan bersama supervisi seperti ini atau observasi seperti ini, apakah perlu dibuat model yang seperti ini atau dipertahankan yang lalu? Kalau menurut saya mungkin harus di model seperti ini ya Ibu ya. Iya, karena kalau perannya kita tahu apa yang mau kita kembangkan, kita tahu apa yang mau kita lakukan, kita rencanakan. Kemudian observasi setelahnya kita ngobrol lagi, kita tahu rencana tindak lanjutnya bagaimana, memperbaikinya seperti apa. Saya rasa bagusnya memang seperti ini. Oke, berarti kesimpulannya karena menurut Ibu Nur Wahidah ini justru sebuah langkah maju ke observasi atau supervisi yang seperti ini. Saya bayangkan bahwa mungkin di tahun ajaran baru karena sudah mulai ada kurikulum nasional tadi, kurikulum merdeka yang dinasionalkan, berarti saya bayangkan sebagai ketua komunitas belajar di sekolah, Ibu akan usulkan supervisi akademik rutin dengan menggunakan model ini, bagaimana? Mungkin ya Bu. Harus. Oke. Karena kemarin kan kalau misalnya kemarin sempat ada miskonsepsi Bu kayak banyak guru-guru yang katanya ini kurikulum merdeka mau pindah lagi ke kurikulum nasional baru, padahal sebenarnya kurikulumnya tetap cuma mencapai yang berbeda. Jadi mungkin itu dulu yang kita utamakan. Kalau soal supervisi akademik mungkin harus internal dulu kepada kepala sekolah, yang memperkenalkan kepada kepala sekolah. Tidak diusulkan lah. Iya, paling tidak diusulkan dulu. Jadi berarti Ibu berdua dengan saya mungkin perasaannya sama kan. Saya juga waktu sebelum saya kesini ke I5, saya juga barusan disupervisi dengan kalau kami memang setelah Pak Zulipin kan yang di sekolahnya kami TGP-nya, Pak Zulipin mengalami observasi seperti ini kan, kebetulan tiap semester selalu di awal semester kami punya supervisi akademik. Jadi ketika dia lihat yang begini, dia langsung masukkan formatnya semua ke semua guru. Jadi semua guru sudah termasuk saya disupervisi juga di kelas. Barusan saya hari Senin kemarin.
kemarinnya lagi hari Senin saya betul di supervisi. Jadi saya mengalami hal yang Ibu Nur Wahida alami ketika saya supervisi Ibu Nur Wahida, Ibu Nur alami juga ketika Ibu Nur supervisi di kelas, saya alami juga. Jadi saya merasa berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, bahwa sebelum-sebelumnya kesannya seolah-olah dicari-cari kesalahan, mana penilaian, bagaimana penilaian Ibu, itu kan repot maksudnya kita. Tapi setelah adanya seperti ini, saya rasa justru kita yang menemukan sendiri kita punya kelemahan, dan kita juga yang dibimbing untuk menemukan solusinya sendiri, bagaimana caranya ke depan. Kalau tadi siswa misalnya ada ribut, bagaimana ke depannya, kan itu maksudnya lebih positif, lebih membangun daripada ya. Jadi segera ibu sepakat ya. Sepakat Oke. sekali ya. Setelah observasi kemarin berarti ya kita sering diskusi bagaimana siswa dikelompokkan dan seperti apa, materinya harus medianya seperti apa, itu sering Oke, berdiskusi. baik. Sebelum saya tutup saya punya umpan balik, saya mau sekedar mungkin sharing juga masalah saya punya pandangan terhadap kurikulum Merdeka. Di awal saya kurang suka kurikulum Merdeka, cuma karena saya posisinya di luar, jadi saya merasa tidak adil kalau saya cuma gas dari luar. Oh, iya. Makanya saya punya SIM PKB, saya masuk, kemudian saya pilih jadi PP, saya tidak ingin jadi CGP karena itu alasan pribadi, saya mau jadi kepala sekolah soalnya. Jadi saya jadi PP supaya saya terjun ke dalam dan saya akan simpulkan di akhir bagaimana mungkin saya bisa lihat sesuatu yang positif di dalam, atau mungkin betul sudah dugaan saya bahwa tidak terlalu berbeda jauh, bahkan mungkin lebih buruk daripada kurikulum sebelumnya. Tapi paling tidak di supervisi ini menurut saya ini sesuatu yang beda jauh, jadi sangat positif di supervisi yang dikenalkan atau dikembangkan oleh pendidikan guru penggerak. Jadi sekira dari saya sebagai umpan balik selesai, saya kembalikan kepada Nah, terima kasih atas umpan balik yang diberikan serta saran dan diskusi yang saya rasa cukup membangun dan sangat membangun. Terima kasih untuk Bapak pengajar praktik. Dari itu sampai di sini di sini adalah akhir dari catatan pasca observasi kita. Terima kasih banyak Ibu Nuryani, saya akhiri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Ibu. Iya.